Halo pembelajar cyber, selamat datang di kursus Security Operation Center SOC yang dipersembahkan oleh ID Care Universitas Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut terkait modul 1, yaitu SOC Overview, terlebih dahulu kita melakukan pretest. Adapun link bisa mengikuti pada tampilan berikut. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini membekali peserta dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar, fungsi, dan pentingnya Security Operation Center atau SOC. Mengilustrasikan signifikan SOC dalam konteks ancaman keamanan cyber saat ini, terutama di Indonesia. Menekankan peran SOC dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang relevan. Tujuan modul 1 ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi ancaman cyber saat ini, mendefinisikan SOC, membenarkan kebutuhan akan SOC, memahami regulasi SOC, kemudian mengeksplorasi tentang SOC. Adapun konten pada modul ini, kita akan bahas terkait dengan landscape ancaman cyber saat ini di Indonesia. Apa itu SOC? Mengapa kita membutuhkan SOC? Regulasi terkait SOC, dan tantangan dalam mengoperasikan SOC. Berikut ini terkait dengan ancaman yang saat ini terjadi di Indonesia, traffic anomali sekarang, traffic anomali serangan cyber di Indonesia selama tahun 2023 adalah 403.990.813 anomali. Kita lihat pada grafik, anomali traffic tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah 78.464.386 anomali. Sedangkan anomali terendah terjadi pada bulan November dengan jumlah 19.296.439 anomali. Aktivitas anomali traffic ini dapat berdampak pada penurunan performa perangkat dan jaringan, pencurian data sensitif, hingga perusakan reputasi dan menurunnya kepercayaan terhadap suatu organisasi. Berikut merupakan grafik trafik anomali periode Januari sampai Desember 2023. Sumber Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 BSSN. Adapun terdapat aktivitas Advanced Threat Persistent di Indonesia tahun 2023 atau APT. Nah, di mana APT ini adalah kampanye serangan yang dilakukan oleh sekelompok serangan cyber, baik itu yang didukung negara maupun yang tidak didukung. Model dan teknik, threat actor ini menggunakan berbagai model dan teknik canggih untuk melakukan serangan secara terus-menerus tanpa terdeteksi oleh perangkat keamanan. Tujuan APT tersebut adalah mengakses atau memantau dan mengumpulkan informasi dari sistem atau jaringan target, melakukan pencurian data dan data-data berharga seperti informasi rahasia perusahaan, data keuangan, dan rencana teknologi tinggi dengan tujuan eksploitasi jangka panjang. Grafik APT di Indonesia ini terdapat 5 APT yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Adapun aktivitas ransomware berjumlah 1.011.209. Malware yang digunakan untuk menyandra data, dokumen, sistem, atau perangkat. Prosesnya dienkripsi, mengenkripsi aset-aset yang terjangkit oleh ransomware. Korban akan diminta untuk melakukan pembayaran agar mendapatkan dekripsi, kemudian kembali ke akses file. Ransomware menargetkan individu, organisasi, bahkan pemerintah. Dampak terhadap ransomware ini berakibat kepada kerugian dan reputasi organisasi. Grafik ransomware berikut yang menunjukkan 5 ransomware yang ditemukan di ruang cyber Indonesia. Insiden keamanan cyber di Indonesia lebih lanjut oleh kelompok ransomware Lockbit berhasil mencuri 1,5 terabyte data dari Bank BSI di Indonesia. Data yang dicuri mencakup informasi sensitif yang dapat membahayakan keamanan nasabah dan reputasi bank.
Serangan ransomware mengganggu pusat data nasional. Pada gambar yang kedua, menyebabkan gangguan besar pada pusat data nasional. Insiden ini mengakibatkan hilangnya akses ke layanan penting dan menimbulkan dampak signifikan bagi operasional pemerintah dan sektor publik. Kemudian pada bagian ketiga ada agen intelijen Indonesia terkompromi dalam peretasan yang diduga oleh sekelompok aktor dari Cina. Insiden ini mengenai keamanan informasi dan potensi oleh pihak asing diduga terhubung dengan APT, yaitu Mustang Panda. Masuk kepada poin diskusi utama, ya, kita berdiskusi perspektif dan pengalaman Anda, apa yang Anda lihat sebagai resiko keamanan cyber terbesar di Indonesia dan di dalam organisasi Anda. Apa itu SOC? Ada yang ingin berbagi perspektif? Apa itu SOC? Setuju atau tidak setuju? Apa itu SOC? Bisa jadi pengaturan satu kali, teknologi seperti CM, ADR, XDR, dan lain-lain. Pusat bantuan IT, keamanan pengganti kebijakan keamanan cyber, terisolasi dari bisnis, kebal terhadap kesalahan manusia, hanya berfokus pada pencegahan, statis. Itu beberapa poin terkait dengan SOC. Kita masuk kepada definisi SOC itu sendiri. Pada NIST Glossary mendefinisikan SOC, ya, Security Operation Center adalah unit terpusat yang menangani masalah keamanan pada tingkat organisasi dan teknis. Definisi ini sejalan dengan konsep bahwa SOC bertanggung jawab untuk memantau, mendeteksi, dan merespon insiden keamanan cyber guna melindungi aset organisasi. Menurut SANS Institute, Security Operation Center adalah fasilitas yang menjadi pusat bagi tim keamanan informasi yang bertugas untuk memantau dan menganalisis postur keamanan suatu organisasi secara berkelanjutan. Tujuan tim SOC adalah mendeteksi, menganalisa, dan merespon insiden keamanan cyber dengan menggunakan kombinasi tools dan serangkaian proses yang kuat. Adapun definisi lain terkait SOC, ya, Security Operation Center adalah unit terpusat yang terdiri dari para profesional keamanan cyber yang sangat terampil dan didedikasikan untuk pemantauan, deteksi, dan respon terhadap ancaman cyber secara terus-menerus selama 24/7. Dengan dukungan kuat dari pihak bisnis, SOC memainkan peran penting dalam mengurai resiko dan meminimalisir dampak insiden keamanan cyber, memastikan ketahanan dan keamanan aset organisasi. Berikut ini titik di mana SOC selaras dengan NIST Framework, di mana NIST Framework mendefinisikan 5 framework keamanan cyber, yaitu identify, protect, detect, respond, dan recovery. Yang mana pada gambar berikut terdapat keselarasan antara SOC dan NIST Framework. Kenapa kita membutuhkan SOC? Berikut ini ada poin-poin penting kenapa SOC dibutuhkan. Di mana deteksi respon ancaman secara proaktif. SOC memungkinkan deteksi dan respon ancaman sebelum ancaman tersebut menyebabkan kerugian. Kemudian, poin kedua, manajemen keamanan yang terpusat. SOC menyediakan pengelolaan keamanan yang terpusat untuk memantau dan melindungi seluruh aset organisasi. Kepatuhan terhadap regulasi. Dengan SOC, organisasi dapat memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan yang berlaku. Meminimalisir waktu henti dan dampak bisnis.
SOC membantu mengurai waktu henti serta dampak insiden keamanan terhadap bisnis. Intelijen ancaman yang lebih maju, SOC memanfaatkan teknologi canggih untuk mendeteksi ancaman baru dan memberikan wawasan yang lebih baik. Meningkatkan insiden dengan proses dan mempercepat respon terhadap insiden keamanan. Kemudian meningkatkan postur keamanan SOC, ini membantu memperkuat strategi keamanan organisasi secara keseluruhan. Pemantauan 24/7. SOC melakukan pemantauan keamanan sepanjang waktu untuk memastikan sistem semua dalam pantauan kapanpun. Kemudian keterampilan dan pengembangan skill SOC menjadi pusat keterampilan keamanan bagi tim profesional menyiapkan tantangan di masa yang akan datang. Di Indonesia terdapat beberapa aturan dan pedoman tentang cyber security dan SOC. Mulai dari PP nomor 82 tahun 2012, Perpres nomor 53 tahun 2017, Peraturan Menkominfo nomor 4 dan 20 tahun 2016, Peraturan OJK nomor 30 garis miring POJK 03 2016, Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garis miring 12 garis miring PBI garis miring 2017. Adapun beberapa regulasi dan peraturan yang berlaku di internasional seperti ISO garis miring IEC 27001, General Data Protection Regulation atau GDPR, NIST Specialist Publication 800/61, Payment Card Industry Data Security Standard atau PCI DSS, dan Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. Adapun tantangan mengoperasikan SOC. Berikut ini adalah grafik terkait dengan tantangan yang dihadapi untuk mengoperasikan SOC. Baik dari tahun 2022 sampai tahun 2023 oleh SAN SOC. Berikut ini ancaman dan tantangan mengoperasikan SOC. Advance rate, sumber daya yang dibutuhkan, ketepatan dan keakuratan terhadap penanganan insiden, maintain akses 24/7 dalam operasionalnya, komunikasi dan kolaborasi, peralatan threat intelligence, dan operasional yang efektif. Demikian untuk materi modul 1. Kita bertemu lagi di modul berikutnya. Terima kasih.